7 Desember tahun 2020, Presiden telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Adapun pertimbangan dari Presiden menandatangani PP Nomor 70 Tahun 2020 adalah untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini diharapkan dapat memberi efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. PP Nomor 70 Tahun 2020 ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81A Ayat 4 dan Pasal 82A Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Pasal 2 dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 tersebut diatur tindakan kimia bagi pelaku predator seksual. Tindakan kimia tersebut itu berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi yang dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian, dalam ayat 2 dijelaskan bahwa tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi juga dikenakan terhadap pelaku perbuatan cabul berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, sudah tertutup upaya hukum bagi terdakwa untuk meninjau putusan yang telah diberikan oleh majelis hakim. Nah, pelaksanaan putusan pengadilan tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tersebut itu dibuat sebagai peraturan pelaksana Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang selanjutnya saya sebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 76D itu menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dan pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Nah, berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak atau tindak pidana percabulan terhadap anak itu dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, tindakan berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik atau chip diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana percabulan kepada anak yang merupakan orang tua, wali, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, termasuk pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau terhadap pelaku yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama. Nah, pelaku yang sebelumnya pernah dipidana juga dapat dilakukan pemasangan alat pendeteksi elektronik atau chip karena melakukan tindak pidana persetubuhan kepada anak dan atau tindak pidana percabulan kepada anak. Nah, pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak dan atau tindak pidana percabulan kepada anak yang menimbulkan korban lebih dari satu orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi terhadap anak dan atau menyebabkan anak tersebut meninggal dunia. Nah, pemasangan chip ini itu bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana yang telah melakukan
perbuatan persetubuhan terhadap anak atau perbuatan percabulan terhadap anak. Adapun pelaku tindak pidana kebiri kimia itu dilakukan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak yang sebelumnya pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama terhadap anak, dan pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak yang menimbulkan korban lebih dari satu orang atau mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi terhadap anak, dan atau si anak meninggal dunia akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Tindakan pemasangan chip dan kebiri kimia itu dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Jadi misalnya si terpidana itu dihukum pidana penjara 4 tahun dan hukuman kebiri kimia dan pemasangan chip, maka si terpidana baru dapat dilakukan pemasangan chip dan kebiri kimia apabila si terpidana telah menjalani pidana penjara selama 4 tahun. Dan pelaksanaan pemasangan chip dan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasinya di bawah pengawasan berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Menurut ahli pidana Prof. Edi dari Fakultas Hukum UGM, pelaku kejahatan seksual terhadap anak dikualifikasikan sebagai graviora delicta atau kejahatan serius yang kejam, karena anak sangat rentan menjadi korban kejahatan, dan oleh sebab itu maka harus diberikan perlindungan terhadap si anak. Anak sebagai korban kejahatan seksual itu dapat berdampak luar biasa, terutama terhadap perkembangan si anak, terutama dalam psikologisnya di masa yang akan datang. Itu dapat mengakibatkan depresi, malu, dan lain sebagainya, sehingga terhadap tindakan kebiri kimia dan pemasangan chip merupakan hukuman yang setimpal. Sebab selain pelaku tidak bisa mengulangi perbuatannya, pada saat yang sama ini sekaligus sebagai general prevention bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Ada beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya. Pertama, sebagian kalangan itu beranggapan bahwa tindakan kebiri kimia dan pemasangan chip adalah pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun terhadap pandangan ini muncul pertanyaan menggelitik. Apakah pelaku kejahatan seksual terhadap anak itu juga bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia? Kendati hukuman kebiri sesungguhnya bertentangan dengan kodrat Tuhan, namun tujuannya demi perlindungan terhadap anak dan masa depan anak, karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa ke depannya. Yang kedua, dokter tidak mau jadi eksekutor karena dianggap bertentangan dengan kode etik kedokteran. Pasal 5 Kode Etik Kedokteran Indonesia memang disebutkan bahwa tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik wajib memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan dari pasien tersebut. Tetapi hal ini perlu menjadi perhatian dari pihak kedokteran, itu bahwa ketika suatu ketentuan dalam perundang-undangan, maka ia memiliki kekuatan hukum yang harus ditaati. Terlebih lagi, saat ini sudah ada peraturan pemerintah yang ditetapkan sebagai peraturan pelaksanaan hukuman kebiri kimia, yaitu PP nomor 70 tahun 2020. Pasal 9 huruf B PP 70 tahun 2020 itu menyatakan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak diterima kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, itu jaksa memerintahkan dokter untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia kepada pelaku persetubuhan atau pelaku kekerasan seksual terhadap si anak, berdasarkan hal-hal yang saya sampaikan tadi, sehingga apabila di kemudian hari dokter ditetapkan menjadi eksekutor terhadap tindakan kebiri kimia atau pemasangan chip, maka ia harus melaksanakannya karena ini merupakan perintah undang-undang yang menjadi alasan pembenar dari tindakan dokter tersebut, dan terhadapnya dokter tidak boleh menolak. Nah, alasan pembenar ini dapat mengacu pada pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menegaskan bahwa
barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Dan pasal 51 ayat 1 KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Selanjutnya, permasalahan ketiga, dalam PP 70 tahun 2020 itu diatur bahwa kebiri kimia tidak dikenakan pada pelaku yang berusia anak-anak. Nah, permasalahannya adalah dalam fakta yang terjadi di lapangan, banyak pelaku kekerasan seksual terhadap anak, baik itu pelaku persetubuhan terhadap anak maupun pencabulan terhadap anak, itu dewasa ini dilakukan oleh anak-anak. Dalam undang-undang perlindungan anak maupun dalam PP nomor 70 tahun 2020, anak itu adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Nah, permasalahan keempat terhadap pelaksanaan PP nomor 70 tahun 2020 adalah terhadap pelaku hanya dikenakan kebiri selama 2 tahun. Pertanyaannya, apakah ada jaminan terhadap pelaku, terutama predator anak, dapat membuat pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari? Terus yang kedua, sejauh mana pelaksanaan dalam proses hukum? Karena dalam praktek di lapangan, jaksa penuntut umum biasanya hanya melakukan penuntutan selama 2/3 dari masa kebiri, dan majelis hakim itu cenderung menjatuhkan putusan di bawah masa tuntutan JPU. Artinya jika dalam PP nomor 70 tahun 2020 itu dikatakan bahwa pelaksanaan kebiri dan pemasangan chip itu maksimal 2 tahun, artinya seorang pelaku atau terpidana itu kemungkinan besar hanya dilakukan kebiri kimia itu di bawah 2 tahun. Jika di Indonesia tindakan kebiri kimia itu baru akan dilaksanakan setelah diberlakukan PP nomor 70 tahun 2020, di negara bagian Kaduna, Nigeria, telah memberlakukan undang-undang yang baru dan keras terhadap pelaku pemerkosaan. Undang-undang tersebut itu memerintahkan pelaku pemerkosaan terhadap orang dewasa harus dikebiri, sedangkan pelaku pemerkosaan terhadap anak-anak itu harus dieksekusi mati. Nah, di Kaduna, seorang dianggap dewasa jika telah berusia di atas 14 tahun. Selain dikebiri, pelaku pemerkosaan terhadap orang dewasa juga akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Akhir kata, kita berharap penegak hukum di Indonesia dapat melaksanakan PP nomor 70 tahun 2020 demi melindungi, mengurangi atau menekan angka kekerasan seksual terhadap anak dan terhadap lingkungan keluarga maupun masyarakat, itu dapat memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Jangan sampai anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan dalam lingkup terkecil, misalnya keluarga dan tetangga atau masyarakat, itu justru menjadi ancaman terhadap si anak. Demikian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat menambahkan wawasan dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.